Karena alhamdulillah saya sekarang ini juga sedang menjalankan yang namanya sedekah subuh. Jadi alhamdulillah dari sedekah subuh yang saya lakukan setiap hari dan saya post di Instagram dan di WhatsApp saya, sekarang saya punya admin sedekah subuh, Ustaz. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan sedekah subuh, langsung chat admin saya. Jadi dia tinggal bilang mau berapa hari, mau seminggu full atau mau 2 hari, mau 3 hari, mau berapa porsi, kita nggak pernah maksa. Mau 1 porsi, mau 5 porsi, mau 100 porsi, terserah gitu. Jadi ya insya Allah saya sengaja buatkan admin supaya ya insya Allah saya nggak hanya merasakan sendirian keberkahan dari sedekah subuh itu. Jadi semakin banyak teman-teman, sahabat-sahabat, klien, teman WhatsApp, teman Instagram, semuanya juga bisa melakukan sedekah subuh. Karena alhamdulillah semenjak saya sedekah subuh sampai hari ini rezeki saya dicukupkan sama Allah. Itu jadi saya nggak pernah ada yang saya takuti, nggak ada keraguan. Justru malah yang saya dapatkan adalah ketenangan gitu. Jadi ya insya Allah kalau misalnya masyarakat di Indonesia peduli, mungkin masyarakat yang mampu peduli dengan yang namanya sedekah subuh, aku rasa nggak ada yang keracunan makanan, semuanya sehat, ya kan? Karena makanan yang saya persiapkan di sedekah subuh itu porsinya harganya 20.000, dan masya Allah, Allah menitipkan tetangga yang punya catering. Jadi catering itu niat banget Ustaz, dalam 1 bulan itu menunya insya Allah nggak ada yang muter, nggak ada yang sama. Jadi menunya setiap hari itu beda gitu. Jadi ternyata bisa kok 20.000 makanan enak, sehat, dan insya Allah berkah buat semuanya yang makan. Dia ditanya target, insya Allah nggak ada target ya. Karena saya hidup nggak pakai target sih, jadi jalanin aja. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini kita insya Allah akan membuat Amazing Muharram dengan konsep yang lebih besar, lebih modern, lebih kekinian, sehingga semakin banyak lagi. Kalau tahun lalu kita yang hadir berapa Ustaz? 10.000, tahun ini 20.000. Jadi Ustadz Fatih ini kan memang nggak pernah puas ya. Jadi kita nggak pernah puas gitu. Jadi kita kalau bisa buat event yang besar, kenapa nggak bisa membuat event yang lebih besar lagi gitu. Jadi alhamdulillah adrenalin saya juga ikutan. Jadi ya insya Allah kalau berbicara tentang kebaikan, kita sih memang nggak pernah ada target. Kita harus ngapain, kita harus kemana. Tapi ya insya Allah kita bisa standby, berada di tengah-tengah di saat kita diperlukan. Kalau buat saya ya benar ya, ini kepuasan batin kita menjadi lebih terpenuhi, kehidupan juga jadi lebih tenang. Kita juga tahu kita kerja itu buat apa, kita capek itu buat apa gitu ya kan. Kerja itu kan ibadah ya, pengennya hasil dari ibadah kita juga kita kembalikan lagi ke ibadah gitu. Sebenarnya program saya bukan Jumat Berkah, tapi saya akhirnya mengakomodir buat teman-teman yang ingin ikutan yang namanya sedekah subuh. Jadi saya buatkan nomor admin di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan sedekah subuh bisa hubungin admin saya. Jadi kalian mau mulai sedekah subuh dari 1 porsi, 2 porsi, 5 porsi, 100 porsi, itu terserah kalian gitu ya. Tapi kalian bisa ikutan bareng sama saya di sedekah subuh. Jadi kan awal mulanya balik lagi ya, saya tuh kan punya sahabat namanya Kaila. Jadi Kaila itu setiap hari dia masak. Karena dia punya banyak pembantu perempuan, dia masak di rumah, terus dibungkus-bungkusin, terus dibagi-bagiin ke tetangga. Jadi saya tanya apa itu, terus dia bilang ini namanya sedekah subuh. Nah pas saya mau buat sedekah subuh, kebetulan tetangga saya itu punya catering. Jadi situasinya menjadi lebih mudah gitu. Jadi saya budgetkan sekali makan tuh harganya berapa gitu. Jadi cateringnya itu yang menyediakan semuanya. Mas, mungkin sudah ada rencana dengan santri-santri nanti kegiatan di bulan Ramadan? Kegiatan di bulan Ramadan alhamdulillah Masjid Zuratul Quran yang saya bangun sudah mau jadi bisa melakukan aktivitas di masjid yang baru. Masyarakat sekitar juga bisa mulai beribadah di masjid yang baru. Teman-teman juga silakan bisa mampir ke Masjid Zuratul Quran yang ada di
Pondok Cabe. Jadi insya Allah sekarang ini udah 80%, dikejar sampai nanti mau masuk Ramadan, insya Allah jadi udah bisa dipakai gitu. Jadi beribadah menjadi lebih mantap, makanya saya juga kepengen nggak terlalu banyak aktivitas di bulan Ramadan. Saya pengen mengurangi syuting-syuting karena saya pengen bisa buka puasa bareng sama anak-anak, pengen buka puasa sama orang tua, pengen buka puasa di rumah gitu. Karena pengen, kalau tahun lalu kan ada pekerjaan sehingga habis ya gitu, aktivitasnya tuh habis gitu. Kak Igun, tapi apa sih yang membuat Kak Igun tetap konsisten nih sama anak pesantren itu? Ya saya diajarkan sama Ustadz Fatih kalau ibadah ya harus konsisten. Kalau ibadah nggak konsisten nanti kita balik ke titik nol. Itu kan nggak mau ya. Jadi ya insya Allah bisa istiqomah, bisa keimanannya bisa bertambah, bisa semakin baik gitu ya. Walaupun yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna ya gitu. Namanya kita hidup up and down pasti kan ada gitu. Ada malesnya, ada magernya. Tapi ya insya Allah semuanya sebisa mungkin kita lawan. Goals dari Kakak sendiri apa sih yang ingin dicapai? Goalsnya pengennya hidup nikmat sejahtera dunia akhirat, itu aja sih goalsnya, nggak ada yang lain.